Tanaman tahun tanam 2006, daerah endemik Ganoderma. Mereka melakukan penyisipan tanaman dengan tanaman umur setahun. Jadi dalam waktu setengah tahun tanaman sudah diinfeksi Ganoderma. Tanaman sudah diinfeksi Ganoderma. Kalau kita lihat daun pelepahnya kering. Kemudian kenapa terinfeksi Ganoderma? Ini tunggul di samping pohon sawit tidak dibongkar, langsung mereka nyisipkan di lubang tanam. Jadi dalam waktu 1,5 tahun penanaman TBM ini dilakukan pada tahun 2018 bulan 3. Sekarang bulan 9, berarti umur tanaman 1,5 tahun. 1,5 tahun sudah mampu Miscelia Ganoderma merusak jaringan batang dan akar. Nah, ini kita lihat ini jaringan batang di umbutnya, di bul sudah mati. Kemudian kita lihat di pelepah tumbuh Miscelia. Nah, ini Miscelia begitu banyak. Nah, ini Miscelianya. Nah, jadi kita lihat juga Miscelia ada di daerah pangkal batang. Nah, jadi akar tanaman kalau dilihat dari dekat ini sudah mati, akar sudah mati. Nah, jadi dalam tingkat Miscelia Ganoderma bisa membunuh pohon sawit. Jadi dalam 1,5 tahun tanaman tidak tumbuh punting body, yaitu Basidio Cup, tapi dengan spora sudah bisa mematikan tanaman. Kalau kita lihat ciri-ciri pelepah daun, daun pelepah kering, kemudian di sini yang lebih intensif lagi bisa kita lihat lagi. Nah, ini jaringan pelepah. Ini jaringan pelepah. Nah, dilihat inilah ciri-ciri tanaman diserang infeksi Ganoderma. Jadi tanaman sudah mengeluarkan bunga jantan dan bunga betina. Ini bunga betina, ini bunga jantan. Jadi tanaman sudah mau berbuah. Ini berbuah, tapi belum sempat panen, tanaman sudah mati. Jadi TBM 2 ini tanaman sudah mati tanpa tumbuh Basidio Cup Ganoderma di pangkal batang. Jadi selama ini orang menunggu tumbuh Basidio Cup dulu baru dikatakan Ganoderma. Ini tidak ada Basidio Cup. Jadi tanaman diserang sama Miscelia Ganoderma tapi sudah bisa mematikan TBM 2. Ini umur 1,5 tahun. Artinya penanaman pada bulan 3 2018. Ini tahun 2019 bulan 9. Jadi pas genap 1,5 tahun. Jadi 1,5 tahun tanaman TBM 2 sudah mati. Nah, jadi bagi semua planter harap lebih hati-hati dalam mengelola replanting, terutama daerah endemik Ganoderma. Lakukanlah pengolahan tanah, pembongkaran tunggul, chipping, dan penanaman harus bisa disterilkan lubang tanam bebas dari inokulum Ganoderma. Jadi inilah akibat pihak manajemen perusahaan terlalu memikirkan efisiensi biaya. Jadi mereka tidak melakukan pengolahan tanah, tidak membongkar tunggul, hanya melakukan chipping. Inilah akibatnya. Tanaman sisipan baru 1,5 tahun sudah mati. Jadi harus lebih berhati-hati bagi para planter yang mengelola kebun endemik Ganoderma.
Sekian dan terima kasih. Ini merupakan informasi yang berharga bagi bapak-bapak planter di lapangan. Bila menyuplai kebun endemik ganoderma harus lebih memperhatikan langkah-langkah kerja yang konkret agar tanaman bisa berproduksi dari sampai dengan 25 tahun.